Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10 yaitu tentang stoikiometri. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah cara menentukan rumus kimia, baik itu rumus empiris maupun rumus molekul melalui perhitungan kimia. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama yaitu menentukan rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan jenis dan perbandingan terkecil atom-atom unsur yang menyusun suatu senyawa. Cara menentukan rumus empiris atau Re dari suatu senyawa adalah: yang pertama, cari dulu massa atau gram atau persen dari unsur-unsur penyusun senyawa. Kemudian yang kedua, massa atau persen yang sudah diperoleh dibagi dengan AR masing-masing sehingga diperoleh perbandingan mol terkecil. Nah, perbandingan mol terkecil inilah yang nantinya menjadi indeks atom-atom penyusun senyawa. Oke, sekarang kita lanjut cara menentukan rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Cara menentukan rumus molekul atau Rm dari suatu senyawa adalah: yang pertama, kita harus cari dulu rumus empiris dari senyawa tersebut. Yang kedua, tentukan massa molekul relatif atau MR dari rumus empiris maupun rumus molekul. Nah, biasanya untuk massa molekul relatif atau MR dari rumus molekul itu sudah diketahui di soal ya. Kemudian langkah yang ketiga, kita cari nilai N. N sama dengan MR dari rumus molekul dibagi dengan MR dari rumus empiris. Setelah N-nya kita peroleh, barulah kita bisa menentukan rumus molekulnya, yaitu rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Nah, jadi nanti yang dikali dengan N adalah indeksnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal. Dalam 6 gram senyawa karbon dengan MR sama dengan 60, terdapat 2,4 gram karbon, 0,4 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Tentukan A rumus empiris, B rumus molekul. Untuk menjawab soal ini, kita buat yang diketahuinya dulu ya, yaitu senyawa karbon sebanyak 6 gram. Dalam senyawa karbon ini terdapat 3 jenis unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbonnya sebanyak 2,4 gram, hidrogennya 0,4 gram, kemudian sisanya adalah oksigen. Untuk mencari sisanya berarti 6 dikurang 2,4, kemudian dikurang lagi dengan 0,4. Atau 6 dikurang 2,8 sama dengan 3,2 gram. Oke, sekarang kita langsung saja menentukan rumus empiris. Langkah yang pertama, tentukan dulu massa dari atom-atom penyusun senyawa. Di sini sudah diketahui ya, massa dari masing-masing atomnya. Kemudian kita cari mol dari masing-masing atom, yaitu massa dibagi dengan AR masing-masing. Berarti untuk atom C, molnya adalah 2,4 dibagi dengan 12, karena ARC adalah 12. Kemudian untuk atom H, berarti molnya adalah 0,4 dibagi dengan 1. Dan untuk atom O, molnya adalah 3,2 dibagi dengan 16. Sehingga diperoleh mol masing-masing adalah untuk atom C 2,4 dibagi 12 atau 0,2. Untuk atom H 0,4 dibagi 1 atau 0,4. Kemudian untuk atom O 3,2 dibagi 16 atau 0,2. Berarti perbandingan mol atom C banding atom H banding atom O sama dengan 0,2 banding 0,4 banding 0,2 atau sama dengan 1 banding 2 banding 1. Perbandingan mol ini menunjukkan jumlah indeks dari masing-masing atom. Berarti rumus empirisnya adalah
C1, tidak perlu ditulis satunya, H2, kemudian O1, atau CH2O. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan mencari rumus molekulnya. Untuk mencari rumus molekul, kita harus mengetahui dulu rumus empirisnya. Di sini sudah kita ketahui ya, yaitu CH2O. Kemudian kita cari MR dari rumus empiris dan rumus molekul. Untuk rumus molekul, MR-nya sudah diketahui yaitu 60. Untuk rumus empiris, MR-nya adalah 12 ditambah 2 ditambah 16 atau sama dengan 30. Setelah MR masing-masing kita peroleh, barulah kita mencari nilai N, yaitu MR rumus molekul dibagi dengan MR rumus empiris. Atau sama dengan 60 dibagi 30 sama dengan 2. Nah, terakhir baru kita cari rumus molekul, yaitu Rm sama dengan Re dikali N atau sama dengan CH2O dikali 2. Berarti rumus molekulnya adalah C2 H2 kali 2 atau H4 O2 atau C2H4O2. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Pirimidin tersusun dari 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen. Dengan ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARN sama dengan 14. Rumus empiris pirimidin tersebut adalah, kita buat yang diketahuinya dulu, yaitu pirimidin tersusun dari atom karbon atau C, atom hidrogen atau H, dan atom nitrogen atau N. Kemudian diketahui persen dari masing-masing atom, yaitu karbon sebanyak 60%, hidrogen sebanyak 5%, dan nitrogen adalah sisanya. Nah, untuk sisanya berarti kita anggap pirimidin ini sebanyak 100%. Maka N sama dengan 100% dikurang 60, dikurang lagi dengan 5, atau dikurang 65%. Nah, ini sama dengan 35%. Kemudian langkah berikutnya, kita tentukan mol dari masing-masing atom. Nah, untuk atom C, berarti molnya adalah 60 dibagi dengan AR, yaitu 12, atau sama dengan 5. Kemudian untuk H, molnya berarti 5 dibagi dengan AR-nya, yaitu 1, atau sama dengan 5. Kemudian untuk N, molnya adalah 35 dibagi dengan AR-nya 14 atau sama dengan 2,5. Berarti perbandingan mol atom C banding atom H banding atom N sama dengan 5 banding 5 banding 2,5, atau kalau kita sederhanakan jadinya 2 banding 2 banding 1. Ingat, perbandingan mol ini merupakan indeks dari atom C, atom H, dan atom N. Berarti rumus empiris adalah C2, H2, N1. Satunya tidak perlu ditulis. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Sebanyak 300 gram suatu senyawa dengan rumus empiris CH2O mengandung 10 pangkat 24 molekul. Dengan L atau bilangan Avogadro sama dengan 6 kali 10 pangkat 23, ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16. Rumus molekul senyawa tersebut adalah, untuk menentukan rumus molekul, ingat langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita tentukan dulu rumus empirisnya. Di soal sudah diketahui rumus empirisnya adalah CH2O. Jadi Re atau rumus empiris adalah CH2O. Kemudian langkah berikutnya kita tentukan massa molekular relatif atau MR dari rumus empiris. Yaitu MRRE sama dengan 12 ditambah 2 dikali 1 ditambah 16. Atau sama dengan 30.
Kemudian jangan lupa kita juga harus menentukan massa molekular relatif atau MR dari rumus molekul. Karena MR rumus molekulnya belum diketahui di soal, berarti kita harus cari dulu MR-nya. Caranya menyesuaikan dengan data yang diketahui di soal. Di sini diketahui adalah gram, kemudian jumlah molekul sama bilangan Avogadro. Berarti untuk mencari MR, kita bisa menggunakan persamaan gram per MR sama dengan jumlah partikel per L. Massa atau gramnya adalah 300, berarti 300 per MR sama dengan jumlah partikelnya adalah 10 pangkat 24 dibagi dengan L atau bilangan Avogadro yaitu 6 kali 10 pangkat 23. Berarti MR sama dengan 300 dikali 6 dikali 10 pangkat 23 per 10 pangkat 24 atau sama dengan 180. Jadi, MR rumus molekul sama dengan 180. Berikutnya, kita akan mencari nilai N, yaitu MRRM per MRRE. MRRM-nya adalah 180, MRRE-nya adalah 30, berarti sama dengan 6. Setelah N-nya kita peroleh, barulah bisa kita menentukan rumus molekul. Caranya, RM sama dengan RE dikali N. RE-nya CH2O dikali N-nya adalah 6. Berarti rumus molekulnya adalah C6 H2 kali 6 atau H12O6. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.